Halo semuanya, saya Elita Veronica Lumenggaol dari AKP 7A Politeknik Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan isi dari tugas presentasi saya yang diberikan oleh Ibu Deliana selaku dosen pengampu audit internal. Materi yang akan saya paparkan kali ini adalah tentang tata kelola. Struktur governance. Terdapat 3 lapisan unsur-unsur kunci dalam struktur tata kelola oleh key elements of a governance structure. Dari gambar tersebut, dapat kita lihat bahwa pada lapisan pertama, tata kelola atau governance melingkari seluruh kegiatan perusahaan. Pada lapisan kedua, terdapat pengelolaan risiko atau manajemen risiko. Jika organisasinya adalah perusahaan, istilah yang sering digunakan adalah manajemen risiko perusahaan atau Enterprise Risk Management atau yang disingkat ERM. Pada lapisan ketiga, pengendalian internal atau internal control berada di pusat. Dan yang terakhir, ada panah-panah berwarna merah yang menunjukkan arah arus informasi. Selanjutnya, governance dan komponennya. Menurut the OECD Principles of Corporate Governance, tata kelola meliputi seperangkat hubungan antara manajemen perusahaan, direksi atau dekom, para pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola juga merupakan struktur di mana tujuan perusahaan ditetapkan dan cara mencapai tujuan tersebut serta cara memantau kerja ditentukan. Tata kelola adalah gabungan antara proses dan struktur yang dilaksanakan oleh board untuk menginformasikan, mengarahkan, memimpin, dan memantau kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Berikut ini gambaran umum dari tata kelola yang digambarkan dalam sebuah payung. Dari gambar tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu 1. Tata kelola dimulai dengan dekom dan komite-komitenya, di mana dekom memayungi seluruh kegiatan perusahaan. Yang kedua, dekom wajib mengetahui dan memahami para pemangku kepentingan dan memusatkan perhatiannya pada pemenuhan kebutuhan para pemangku kepentingan. Yang ketiga, tata kelola dilaksanakan oleh manajemen, baik manajer senior maupun manajer lini, sekalipun dalam peranan yang berbeda. Dan yang keempat, asuransi ke internal maupun eksternal memberikan keyakinan kepada manajemen dan direksi serta dekom tentang efektifnya kegiatan tata kelola. Pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan adalah seseorang, sekelompok, atau organisasi yang mempunyai kepentingan atau kepedulian dalam suatu organisasi. Terdapat 6 jenis pemangku kepentingan. Yang pertama, para karyawan. Para karyawan adalah mereka yang bekerja pada perusahaan dan karenanya mereka terlibat langsung dalam kegiatan usaha. Yang kedua, para pelanggan. Para pelanggan adalah mereka laksana darah yang menghidupkan perusahaan. Merekalah yang menentukan suksesnya perusahaan. Ketiga, para pemasok barang dan jasa atau vendor. Vendor adalah mereka yang mempunyai kepentingan langsung dalam perusahaan yang mereka layani. Yang keempat, para pemegang saham. Para pemegang saham adalah mereka yang tidak terlibat dalam kegiatan sehari-hari perusahaan. Namun, mereka sangat berkepentingan terhadap suksesnya perusahaan. Yang kelima ada regulator. Mereka adalah lembaga-lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang mengatur dan mengawasi perusahaan. Terakhir, ada lembaga
Berikutnya, pemilik resiko atau risk owners. Pemilik resiko adalah orang yang bertanggung jawab untuk memonitor resiko-resiko yang ada di bawah tanggung jawab mereka dan mengambil tindakan yang tepat jika resiko itu terjadi. IIA mencatat beberapa tanggung jawab para pemilik resiko. Yang pertama, menilai apakah kegiatan ERM telah dirancang dengan baik agar bisa mengelola risiko terkait di dalam batas toleransi yang telah ditentukan manajemen. Yang kedua, menilai kemampuan organisasi secara berkelanjutan dalam melaksanakan kegiatan ERM. Yang ketiga, menentukan apakah ERM yang sekarang berjalan bekerja sesuai ERM yang dirancang, apakah orang yang direkrut dan sistem yang dipilih konsisten dengan tujuan yang diharapkan. Yang keempat, melakukan kegiatan pemantauan sehari-hari untuk meyakinkan apakah anomali, hal-hal aneh, dan penyimpanan dari ekspektasi diketahui secara tepat waktu. Dan yang kelima, memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan manajemen senior dan dekom sudah akurat, siap sedia, dan disampaikan kepada manajemen senior secara tepat. Selanjutnya ada kegiatan assurance. IIA Standar 2110 menyatakan kegiatan audit internal harus menilai dan membuat rekomendasi yang tepat untuk memperbaiki proses tata kelola untuk 1. Membuat keputusan strategis dan operasional, 2. Mengawasi manajemen risiko dan pengendaliannya, 3. Mendorong etika dan nilai-nilai yang tepat atau dianut oleh perusahaan, 4. Memastikan pengelolaan kinerja organisasi dan akuntabilitas yang efektif, 5. Mengkomunikasikan informasi tentang risiko dan pengendaliannya kepada unit-unit terkait dalam organisasi, 6. Mengordinasikan kegiatan di antara dan mengomunikasikan informasi kepada dekom, auditor eksternal dan internal, pemberi jasa-jasa asuransi lainnya, dan next ada board system atau sistem dewan. Board system terbagi menjadi dua, yaitu one tier board system dan two tier board system. Pada one tier board system, dewan korporasi di AS adalah dewan satu tingkat. Dewan satu tingkat ini melaksanakan tanggung jawab manajerial dan tanggung jawab supervisori dalam satu dewan direktur. Lazimnya, dewan tunggal terdiri dari 1. Seorang Chief Executive Officer atau CEO dan beberapa direktur pelaksana atau Executive Director. 2. Seorang ketua atau Chairman atau Lead Director. 3. Beberapa direktur independen atau Independent Director. Kemudian, two-tier board system. Dalam struktur dua tingkat yang merupakan keharusan atau mandatori di Jerman, para direktur pelaksana yang duduk dalam barisan direksi yang menentukan tujuan-tujuan perusahaan dan menjalankan hal-hal yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan para komisaris dalam dekom memantau keputusan-keputusan direksi atas nama pihak-pihak. Berikut ini dua contoh governance. Yang pertama, ada governance Bank Indonesia. Kerangka kerja tata kelola Bank Indonesia menurut 5 elemen pokok. Yang pertama, prinsip tata kelola atau governance principle Bank Indonesia, yakni prinsip-prinsip yang melandasi pelaksanaan tata kelola di Bank Indonesia. 2. Komitmen tata kelola atau governance komitmen Bank Indonesia, yakni wujud komitmen Dewan Gubernur dan Satuan Kerja untuk menetapkan dan menegakkan tata kelola Bank Indonesia. Ketiga, struktur tata kelola atau governance structure Bank Indonesia, yakni organ internal dan eksternal Bank Indonesia yang berwenang menjalankan mandat pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan pengawasan terhadap Bank Indonesia. Yang keempat, ada proses tata kelola atau governance proses Bank Indonesia, yakni serangkaian standar dan prosedur yang digunakan oleh Dewan Gubernur dan Satuan Kerja untuk memastikan penerapan dan penegakan tata kelola Bank Indonesia dilaksanakan secara terencana, konsekuen, dan berkelanjutan. Yang kelima, hasil tata kelola atau governance outcome Bank Indonesia, yakni manifestari dari penerapan
dan penegakan tata kelola Bank Indonesia yang berdampak positif Yang kedua ada Governance Royal DSM. Urutan penjelasan mengenai tata kelola Royal DSM dari atas hingga ke bawah yaitu 1. Kekuasaan tertinggi ada di tangan pemegang saham sesuai anggaran dasar atau Articles of Association. Yang kedua, Dewan Komisaris mengikuti aturan-aturan untuk Dewan Komisaris dan berbagai piagam yang mengatur komite-komite di bawah Dewan Komisaris seperti Komite Audit, Komite Nominasi atau Pemilihan, Komite Remunerasi atau Gaji dan Imbalan lain, Komite yang mengawasi kinerja perusahaan. 3. Direksi atau Managing Board dan Komite Pelaksana di tingkat korporasi mengikuti aturan direksi. Mereka bekerja sebagai kerangka manajemen atau manajemen framework untuk tingkat korporasi. 4. Manajemen framework untuk corporate level selanjutnya menjelaskan proses-proses tanggung jawab dan aturan main yang terpenting di tingkat direksi dan komite pelaksana, fungsional and regional levels, and includes the governance relation with the next higher level board and the operational units. Kelima, unit-unit di tingkat operasional diatur dengan kerangka manajemen khusus untuk tingkat itu. Pilar-pilar struktur tata kelola. Terdapat 3 pilar tata kelola korporasi. Yang pertama, transparansi atau transparansi. Transparansi merupakan komponen tata kelola korporasi yang sangat menentukan karena transparansi memastikan bahwa semua tindakan perusahaan dapat dicek setiap saat oleh pengamat luar. 2. Accountability atau akuntabilitas. Akuntabilitas berkaitan dengan ownership atau kepemilikan mengenai perbuatan atau tindakan orang lain, baik yang berdampak baik atau buruk. Jadi, akuntabilitas bukan hanya meliputi kegagalan, tetapi juga keberhasilan. Yang ketiga, ada security atau keamanan. Selanjutnya ada 8 pilar tata kelola yang baik menurut Governance Pro, yaitu Rule of Law atau hukum adalah panglima, transparansi atau keterbukaan, responsiveness atau tanggap, consensus oriented atau orientasi pada konsensus, equity and inclusiveness atau kesetaraan dan keikutsertaan, effectiveness and efficiency atau efektif dan efisien, accountability atau akuntabilitas, dan participation atau partisipasi. Selanjutnya ada 4 model yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia pada tahun 1998, yaitu accountability atau akuntabilitas, fairness atau adil, transparansi atau keterbukaan, dan independensi atau kebebasan. Terakhir, ada 7 pilar tata kelola yang baik menurut The Govern Right Framework, yaitu 1. Right people, right rules. 2. Oversight of strategy. 3. Emerging governance. 4. Oversight of risks. 5. Key performance driver. 6. Accountability and engagement. Dan 7. Continuous improvement. Demikian yang bisa saya paparkan. Jika ada yang kurang dalam video ini, saya mohon maaf. Saya Elita Veronica Gaul mengucapkan terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali.